Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kami ingin mempresentasikan produk kami. Tim kami terdiri dari 5 anggota. Pertama, Nasruddin. Kedua, Ahmad Amarullah. 3, T. Harbianto. 4, Fadli Ardiatna. 5, Ilham Kurniawan. Brand dan logo kami seperti ini. Kami mengambil tas kulit. Logo kami itu berbentuk S dengan warna biru keunguan. Nama brand kami itu Swissbag. Kami meluncurkan produk tas berbahan kulit yang mudah dibawa kemana-mana. Selain ukuran yang tidak terlalu besar, sangat cocok untuk barang bawaan Anda seperti HP, dompet, dan lain-lain. Tas tersebut kami desain untuk semua kalangan hingga remaja, dewasa sampai lansia. Swissbag terinspirasi dari fashion anak muda Amerika yang begitu simpel dan trendy di era sekarang ini. Apa itu Swissbag? Yaitu rasa terkesan, kagum, atau terpesona bila melihat barang kami. Orang-orang akan terpesona seperti itu. Saya mengaplikasikan kata tersebut ke brand kami. Logo S yang terputus terinspirasi dari bentuk logo dolar AS yang melambangkan ekonomi sejahtera. Warna biru yang merupakan lambang air yang menjadi simbol kehidupan, dan penciptaan logo sendiri merupakan suatu harapan yang dibuat untuk kebaikan bersama. Swissbag ada juga di platform seperti IG dengan nama Swissbag .idn, di Facebook ada, dan di TikTok. Visi menjadi Swissbag sebagai perusahaan tas yang terkemuka di Indonesia. Misi menyediakan produk yang berkualitas, desain terkini, dan harga terjangkau, memenuhi kebutuhan konsumen untuk bergaya trendy, memberi cerminan untuk mahasiswa lainnya agar mau dan berani dalam berwirausaha, memberikan pelayanan terbaik untuk menjaga kepercayaan konsumen. Latar belakang. Sebagai mahasiswa, kita pasti tahu apa yang sebenarnya diinginkan oleh seorang mahasiswa, apalagi jika dikaitkan dengan penampilan sehari-hari. Tampil kasual tetapi tetap terlihat menonjol. Saya mencoba menawarkan sebuah solusi, yaitu dengan memproduksi tas buatan sendiri dengan desain dan pernak-pernik yang dapat dipilih oleh customer atau custom. Tas ini tidak hanya berlaku bagi para wanita. Kami juga memproduksi tas-tas untuk pria yang ingin tampil cool. Pasar dan pelanggan yang menjadi sasaran oleh usaha kami yaitu teman-teman sesama mahasiswa, namun produk ini juga dapat digunakan untuk konsumen umum, sehingga tidak dapat dipungkiri jika nanti dalam perkembangannya konsumen bisnis tas ini tidak hanya berasal dari kalangan mahasiswa, tetapi juga kalangan masyarakat luas. Tren pertumbuhan bisnis. Pasar dalam bisnis ini dapat berkembang dengan pesat. Hal ini karena mahasiswa tidak lagi berkiblat utama pada mode dunia. Mereka berusaha untuk menciptakan sebuah mode sendiri, dengan tampil berbeda tetapi tetap kasual dan trendy. Selain dari faktor konsumen, faktor-faktor produksi yang kami butuhkan juga banyak tersedia di sini, sehingga saya tidak perlu mendatangkan faktor produksi dari daerah luar. Ini akan menghemat anggaran belanja perusahaan. Target lokasi. Saya bermaksud memulai usaha dengan lokasi di kampus, karena konsumen utama saya adalah kalangan mahasiswa. Namun, dalam perkembangan tidak dipungkiri konsumen bisnis ini tidak hanya dari kalangan mahasiswa, tetapi juga masyarakat umum, sehingga saya merencanakan untuk membangun bisnis di lokasi eceran yang akan membuat bisnis saya terlihat jelas di masyarakat. Saya bermaksud mencari lokasi di pusat pembelanjaan setempat yang memiliki pengunjung banyak. Karakteristik produk. Produk awal yang saya tawarkan adalah tas gendong. Tas gendong yang saya produksi bukan tas gendong berukuran besar, karena pada awal tujuan pembentukan bisnis ini adalah membantu mahasiswa untuk tampil berbeda, kasual, dan trendy, sehingga saya lebih berfokus pada bagaimana desain yang unik untuk menarik konsumen.
Bahan dan perlengkapan yang saya butuhkan untuk memproduksi tas gendong ini diantara lain kain bahan, jeans tipis, resleting, busa, benang biasa, benang sulam, jarum jahit, mesin jahit, pernak-pernik. Jenis produk desain tas yang kami produksi ada dua macam, yaitu tas gendong polos dan tas gendong dengan tambahan saku di luar. Dari kedua varian tersebut juga masih dibedakan dengan ukuran, warna, dan pernak-pernik yang digunakan. Saya memproduksi tas sesuai dengan pesanan konsumen. Konsumen dapat memilih langsung desain, warna bahan, dan ukuran serta pernak-pernik yang diinginkan. Saya memproduksi tas gendong karena melihat dari unsur manfaat dari tas gendong sendiri, yaitu dapat membawa barang lebih banyak daripada handbag. Fakta yang terjadi sebagian besar mahasiswa membawa buku-buku cukup tebal dan dengan jumlah lebih dari satu. Mahasiswa berusaha menyembunyikan fakta tersebut dengan membawa dua buah tas. Hal ini terlihat tidak praktis dan justru membuat mahasiswa menjadi lebih repot. Oleh karena itu, saya menawarkan solusi dengan tas gendong. Harga awal yang saya tawarkan masih berupa harga sementara karena bisnis ini merupakan bisnis awal, sehingga saya memutuskan untuk menawarkan harga senilai dengan produksi tas. Saya belum berani menawarkan harga tinggi dengan alasan untuk menarik konsumen terlebih dahulu. Namun saya memperkirakan bisnis ini berkembang dari mulut ke mulut. Dengan demikian, saya berharap bahwa reputasi saya akan membawa saya memperoleh kekuatan harga hingga tingkat tertentu. Harga yang kami tawarkan berkisar 40.000 sampai dengan 80.000 per buah sesuai dengan karakteristik produk yang diinginkan konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Distribusi dan promosi. Langkah awal yang dilakukan untuk mempromosikan produk ini yaitu dengan menawarkan produk dari kelas ke kelas untuk menarik konsumen pertama. Jika mahasiswa telah mengenal dan tertarik dengan produk kami akan membuat online shop yang untuk memudahkan konsumen melihat jenis-jenis produk yang ada. Selanjutnya, jika bisnis ini terus menunjukkan perkembangan yang progresif, kami akan mencari lokasi baru untuk menambah konsumen, tidak hanya dari kalangan mahasiswa. Oleh karena itu, saya akan membuka toko di pusat perbelanjaan setempat agar masyarakat luas dapat melihat bisnis ini dan berharap mereka tertarik untuk membeli produk tas ini. Rencana keuangan. Kami membutuhkan modal awal yaitu sebesar 2 juta rupiah. Proyeksi modal awal yang pertama itu kas 2 juta rupiah. Yang kedua perlengkapan 400.000 rupiah. Yang ketiga peralatan sebesar 200.000 rupiah. Untuk proyeksi penjualan dalam sebulan, tas gendong polos besar yang harganya yaitu 55.000 diproyeksikan dapat terjual dengan 4 unit yaitu sebesar 220.000. Untuk tas gendong varian kantong besar yang harganya 80.000 dikali 6 yaitu 480.000. Tas gendong polos kecil dengan harga 40.000 diproyeksikan terjual 10 unit dengan total 400.000. Dan tas gendong varian kantong kecil seharga 70.000 dikali 5 yaitu 350.000 dengan perkiraan pendapatan minimal sebulan yaitu dengan 1.450.000 rupiah. Rencana keuangan. Jurnal transaksi dalam 1 bulan. Kami membiayai tenaga kerja sebanyak 3 orang dengan upah satu orangnya yaitu 200.000 rupiah. Maka biaya tenaga kerja untuk sebulan yaitu 600.000 rupiah. Untuk biaya bahan baku sebesar 400.000 rupiah, biaya transportasi 200.000 rupiah, biaya rupa-rupa 100.000 rupiah. Untuk laporan laba rugi dalam 1 bulan, pendapatannya yaitu dengan jumlah biaya 1.300.000 rupiah. Untuk keuntungannya atau laba
dalam 1 bulan yaitu Rp150.000. Untuk perorganisasian, ini dilakukan dengan proses mengarahkan pada pembentukan struktur organisasi yang menjelaskan bagaimana tugas-tugas dibagi dan sumber daya dimanfaatkan. Bisnis tas gendong ini merupakan bisnis awal dan masih dalam lingkup yang kecil. Pembagian kerja dalam bisnis ini hanya sekedar formalitas awal, karena dalam pelaksanaannya masing-masing individu masih membantu satu sama lain. Dalam masalah pendapatan pun masih disamaratakan, karena menimbang kinerja yang dilakukan masih bersama-sama. Untuk tugas seorang pemilik atau manajer antara lain yaitu yang pertama, merencanakan suatu usaha. Yang kedua, membuat anggaran dana dan membukukannya. Yang ketiga, terjun langsung dalam pemilihan bahan baku. Yang keempat, memantau semua kegiatan usaha. Untuk tugas desainer, ada 2. Desainer yang pertama bertugas untuk menciptakan sebuah inovasi baru tentang jenis-jenis tas yang akan diproduksi. Ia bertanggung jawab atas proses produksi dan kualitas produk. Untuk desainer kedua, bertindak sebagai asisten dari desainer pertama. Jika desainer pertama melakukan kesulitan, ia harus membantunya demi keberlangsungan bisnis ini. Dan juga untuk memberikan masukan terhadap desain yang telah diciptakan oleh desainer satu, serta ikut terserta dalam berinovasi menciptakan jenis-jenis tas yang unik. Kami melakukan pengendalian risiko dengan menangani masalah. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengenali masalah dengan cepat dan jujur. Kami juga merencanakan untuk memberlakukan kebijakan berikut segera setelah saya menemukan kejadian yang dapat berakibat buruk selama program pertumbuhan, yaitu seperti risiko kehabisan tunai. Kami merencanakan untuk membuat sesering mungkin proyeksi arus kas dan peramalan terhadap pendapatan biaya yang tidak terduga akan dinyatakan secara konservatif. Peristiwa kekurangan tunai akan segera diselesaikan secepatnya dengan memotong biaya untuk menjaga arus kas dan keuntungan yang positif. Rencana pemasaran yaitu dibagi dengan 4. Yang pertama ada produk dengan functionality, brand, packaging, service, pricing, list price, discount, bundling, credit term, market promotion, advertising, sales force, publicity, dan sales promotion, marketplace, yaitu channel, inventory, logistik, dan distribusi. Rencana pemasaran yaitu ini disimbolkan dengan grafik dari bulan 1 sampai bulan keempat. Berwarna biru ibaratkan tas gendong polos besar, berwarna hijau tas gendong polos kecil, dan berwarna merah tas gendong varian kantong besar. Tas gendong warna varian kantong kecil yang berwarna ungu. Di sini terlihat ya bahwa pendapatan naik turun, tidak stabil. Untuk customer segment, mahasiswa sebanyak 80%, remaja sekolah 40%, dan karyawan 15%. Sisanya yaitu 8% oleh orang tua. Sumber pendanaan yang paling banyak, yang pertama adalah modal pribadi 60%, yang kedua investor 30%, dan pinjaman bank 10%. Kos modal investasi 1. Mesin jahit Singer 5523 Scholastic Heavy Duty dengan harga Rp1.400.000. Yang kedua jarum tipe jeans 1 set harga Rp24.000. Ketiga gunting Swipe 9 harga Rp45.000. Yang keempat memotong puter aneka tool seharga Rp20.000. Dan kelima pena Friction Pilot harga Rp18.000. Pita pengukur tipe 85290E harga Rp12.000. Yang ketujuh benang polister Gutermann harga Rp17.000. 8 Clover Wonder Clip harga Rp48.000. Dan 9 IKEA Fixa 17
seharga 297.000, yaitu itu semua adalah cost modal investasi. Aspek branding produk bermacam-macam, ada logo, marketing, advertising, identity, trust, design, value, dan strategi. Kami mempunyai struktur organisasi SISBEK, yaitu direktur selaku Fadli Ariana, saya sendiri, dan manajer produksi Nasrudin, manajer keuangan Bapak Tri Harbianto, manajer logistik Bapak Ahmad Amarullah, dan manajer marketing dan sales Bapak Ilham Kurniawan. Sekian dari presentasi kelompok 8, sekiranya dapat dipahami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.